Barang siapa yang tidak peduli, min aina ma'akaluh, dari mana dia makan, maka Allah enggak peduli dari pintu neraka mana ini orang masuk. Yang penting masuk neraka. Lewat pintu mana aja masa bodoh, yang penting masuk. Yang penting masuk. Nah begitu juga orang kalau enggak peduli makannya dari mana, apa yang masuk ke dalam perutnya dari mana. Wara, ini sebaik-baiknya nilai agama kita yang harus kita jaga dengan benar. Talabul halal wajib atas setiap muslim, mencari rezeki yang halal, fariḍah ba'dal fariḍah. Kewajiban setelah kewajiban salat, kewajiban puasa, cari rezeki yang halal juga begitu. Allah thayyib la yaqbal illa thayyiban, enggak menerima kecuali hal-hal yang baik. Itu la yadkhulul jannah lahmun nabata min suhut. Enggak bakalan masuk dalam surga daging yang tumbuh dari yang haram. Kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bihi. Setiap daging tumbuh dari yang haram, yang paling pas itu daging adalah dipanggang di api neraka. Setiap daging tumbuh dari yang haram, dari makanan yang haram, dia makan menjadi daging, yaitu dibakar. Balik-baliknya ujungnya ke dalam api neraka. Waliyadzubillah. Enggak bakalan masuk surga. Tubuh yang di dalamnya ada yang haram, enggak bakalan masuk ke dalam surga. Terus orang juga, oh saya gemar sedekah. Bagus gemar sedekah. Akan tetapi jangan ngambil haknya orang lain. Nabi bilang di dalam hadis, man iktasaba malan min ghairi hillih fa in tasaddaq bihi lam yuqbal minhu wa in anfaqa minhu lam yubarak lahu fihi wa in tarakahu khalfa dhahri kana zaduhu ilan nar. Barang siapa yang ngambil harta yang tidak halal, maka itu harta tidak halal dia sedekahkan, sedekahnya enggak diterima oleh Allah. Diinfakkan, investasi buat sesuatu, kagak berkah investasinya dia. Ya udah simpen deh, tinggalin buat ahli waris. Dia simpen, itu menjadi bekal dia besok buat di nerakanya Allah Ta'ala. Bekal dia yang nyeret dia ke dalam api neraka. Dalam hadis orang kalau beli baju harganya 10 dolar, 10 dirham. Kemudian 9 dirham duit halal. Yang 1 dirham duit haram. Jadilah sebuah baju. 9 halal, 1 haram. Maka sholatnya enggak diterima. Sholatnya dia pakai itu baju, selama dia pakai itu baju, sholatnya, ibadatnya enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam mazhab Syafi'i sholatnya sah dalam mazhab Syafi'i, tetapi ada pendapat ulama lain yang bilang sholatnya enggak sah. Sampai segitunya. Enggak diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu baju yang dia buka, dia pakai, dia buka. Bagaimana kalau itu menjadi sesuatu yang dia makan, menjadi daging, menjadi darah, bercampur dengan tubuhnya. Udah gitu, bukan 9 halal, 1 haram, 10-10-nya haram. 10-10-nya haram. Jadi apa orang yang kayak begitu? Apa yang terjadi? Subhanallah. Bagaimana datangnya ikhlas? Bagaimana datangnya sifat khusyuk kalau udah begitu? Bagaimana dia bakal merasakan manisnya ibadat kalau udah seperti itu? Waliyadzubillah. Sayyidina Abdullah bin Abbas bilang la yaqbalullah salatam ri'in wa fi jawfihi lugmat haram. Allah enggak nerima salatnya orang. Nah ini itu ucapan bin Abbas. Allah enggak terima salatnya orang kalau di perutnya ada 1 suapan yang haram. Sebutir korma haram. Dia makan. Enggak diterima salatnya itu orang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Abdullah bin Umar Ibnul Khattab, beliau bilang law shallaitum hatta takunu kal hanaya wa sumtum hatta takunu kal autar la yutaqabbalu dzalika minkum illa biwara'in hajiz. Seandainya kalian salat sebanyak-banyaknya, saking banyaknya salat, banyaknya ruku, banyaknya sujud, sampai tubuhnya tuh enggak bisa lurus lagi, bongkok selamanya, enggak bisa lurus lagi, saking banyaknya dia salat.
Andaikan kalian sholat sampai itu tubuh menjadi bongkok, nggak bisa lurus lagi. Kalian puasa sampai tubuh kalian menjadi kurus kayak lidi, kayak senar. Saking puasa terus. Nggak diterima sholatnya, wala puasanya, wala ibadatnya. Kecuali dengan sifat wara', keberhati-hatian yang tinggi. Yang menghalangi dia dari hal yang syubhat, dari hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ente sholat biasa aja. Puasa biasa aja, zikir biasa aja, tapi berhati-hati dari yang syubhat, itu yang biasa menjadi luar biasa. Menjadi sangat luar biasa. Sayyidina fi Taurat, di Taurat, man lam yubali min aina mat'amahu lam yubalillah min ayyi abwabin nar adkhalahu. Yang enggak peduli dari mana makannya dia, maka Allah tidak peduli. Ini orang masuk neraka dari pintu mana? Udah pokoknya masuk dulu. Enggak pakai pintu juga enggak apa-apa. Pokoknya masuk neraka. Masa bodoh lewat pintu mana? Yang penting di neraka tuh orang. Na'udzubillah. Hakadha fi Taurat disebutkan. Terus orang juga katanya Sufyan Ats-Tsauri, orang yang berinfak dalam ketaatan. Tapi dia berinfak dari duit haram. Itu seperti mencuci baju, bajunya terkena najis. Bajunya kotor, kena benda najis. Maka dicuci dengan air kencing. Waduh, nambahin najis. Tadinya najisnya secuil. Begitu, nah sekarang dicelup jadi sebaju semuanya najis. Sebab najis enggak mensucikan. Walidzalik Sayyidina Abdullah bin al-Mubarak, beliau bilang, raddu dirham min syubhah, ngembaliin satu keping dirham dari syubhat, bukan haram ya, ngebalikin satu dirham dari yang syubhat. Satu dirham dari yang syubhat dibalikin, itu lebih disukai oleh Allah daripada sedekah 100.000 dirham, ditambah 100.000 dirham, ditambah 100.000 dirham, ditambah 100.000 dirham, sampai disebut 600.000 dirham. Balikin $1, $1 dia balikin, lebih disukai daripada sedekah 600.000 dolar. $1 lu balikin, lebih baik daripada itu semuanya. 1 dirham. Dari yang syubhat, apalagi dari yang haram. Dari yang syubhat segitu, apalagi dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.